Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai, NIM B1D220002 dari Prodi Arsitektur. Di sini saya akan sedikit menjelaskan perihal material kolom untuk tugas video SK2. Nah, di slide pertama, apa itu kolom pada bangunan? Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memiliki beban dari balok. Kolom merupakan suatu elemen struktur pegang peranan penting dari suatu bangunan. Nah, di slide selanjutnya ada fungsi kolom. Fungsi kolom adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. Bila diumpamakan, kolom itu seperti rangka tubuh manusia yang memastikan sebuah bangunan berdiri. Kesimpulannya, sebuah bangunan akan aman dari kerusakan bila besar dan jenis pondasi sesuai dengan perhitungan. Namun pondasi tanah pun harus benar-benar sudah mampu menerima beban dari pondasi. Kolom menerima beban dan meneruskan ke pondasi. Karena itu, pondasi juga harus kuat, terutama untuk konstruksi rumah bertingkat. Harus diperhatikan kedalaman tanah, kerasnya agar bila tanah amblas atau terjadi gempa tidak mudah roboh. Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan gabungan antar material yang tahan terhadap tarikan dan tekanan. Nah, selanjutnya besi adalah material yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan. Sluf dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. Besi yang ada pada kolom disebut juga tulangan kolom. Penggunaan tulangan kolom harus memperhatikan besaran dimensi kolom dan bangunan yang ditopang. Nah, slide selanjutnya ada jenis-jenis kolom. Kolom diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan susunan tulangannya. Cara pembedaan posisi beban pada penopang dan panjang kolom, dan hubungannya dengan dimensi lateral. Nah, di sini ada kolom bersengkang, terus yang B ada kolom bersengkang spiral, yang C kolom komposit dengan tulangan tambahan tambah tulangan ikat spiral, yang D kolom komposit baju menyelubung inti beton. Nah, slide selanjutnya ada struktur kolom komposit. Struktur kolom komposit merupakan struktur tekan yang diperkuat pada arah memanjang dengan gelar baja, profil, atau pipa dengan atau tanpa diberi batang tulangan pokok memanjang. Bentuk kolom pada bangunan sederhana. Bentuk kolom ada dua jenis, yaitu kolom utama dan kolom praktis. Nah, selanjutnya ada struktur kolom komposit. Struktur kolom atau kolom komposit yang dimaksud dengan kolom utama adalah kolom yang fungsinya utama menyangga beban utama yang berada di atasnya. Untuk rumah tinggal, disarankan jarak kolom utama adalah 3,5 meter agar dimensi balok untuk penopang lantai tidak begitu besar. Dan apabila jarak antar kolom dibuat lebih dari 3,5 meter, maka struktur bangunan harus dihitung. Sedangkan dimensi kolom utama pada bangunan rumah tinggal 2 lantai biasanya dipakai ukuran 20/20 dengan tulangan pokok 8-12 dan bagel 8-10 cm. Maksudnya jumlah besi beton diameter 12 mm 8 buah dan 8/10 cm, maksudnya bagel diameter 8 dengan jarak 10 cm. Oke, di slide selanjutnya ada kolom praktis non-struktur. Kolom yang berfungsi membuat kolom utama dan juga sebagai pengikat dinding agar dinding stabil. Jarak kolom maksimal 3,5 meter atau pada pertemuan pasangan batu atau sudut-sudut dari suatu bangunan.
Dimensi kolom praktis yaitu 15/15 dengan tulangan beton 4D10 begel dan 8/20. Letak kolom dalam konstruksi kolom portal harus dibuat terus-menerus dari lantai bawah sampai lantai atas. Artinya letak kolom-kolom portal tidak boleh digeser pada tiap lantai, karena hal ini akan menghilangkan sifat kekuatan dari struktur rangka portalnya. Jadi, harus dihindari dengan kolom portal yang tidak sama untuk tiap-tiap lapis lantai. Ukuran kolom makin ke atas boleh makin kecil, sesuai dengan beban bangunan yang didukungnya makin ke atas juga makin kecil. Perubahan dimensi kolom harus dilakukan pada lapisan lantai, agar pada suatu lajur kolom mempunyai kekuatan yang sama. Prinsip penerus gaya pada kolom pondasi adalah balok portal merangkai kolom-kolom menjadi suatu kesatuan. Balok menerima seluruh beban dan plat lantai dan meneruskan ke kolom-kolom pendukung. Hubungan balok dan kolom adalah jepit-jepit, yaitu suatu sistem dukungan yang dapat menahan momen gaya vertikal dan gaya horizontal untuk menambah kekuatan baik di bagian rangka pada pertemuan dan kolom. Boleh ditambahkan tebalnya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan perihal kolom. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya langkah-langkah memasang pondasi umpak.